merasa bahwa kamu udah bekerja keras, tapi hasilnya belum maksimal. Mungkin kamu belum paham apa itu bekerja dalam sistem. Bekerja dalam sistem itu artinya kita bekerja secara terarah, terorganisir, mengikuti langkah-langkah yang ada agar apa yang kita lakukan dalam pekerjaan itu bisa secara maksimal. Kemudian tujuan dari bekerja dalam sistem yaitu untuk mengurangi kesalahan dan memperkecil kebingungan. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan satu contoh tentang bekerja dalam sistem. Dalam sekolah, misalnya kamu ingin memberikan ide kepada gurumu, yaitu ingin adanya lapangan sepak bola yang lebih baik dari sebelumnya. Kamu tidak perlu datang di tengah lapangan berteriak-teriak untuk didengar kepada guru, tapi kamu bisa bekerja dalam sistem, yang artinya kamu masuk ke dalam organisasi sekolah atau OSIS, kemudian kamu bisa meluangkan ide kamu di situ, dan sehingga guru pun bisa melihat atau mengevaluasi apakah ide kamu itu cocok atau tidak. Jadi materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk advokasi kebijakan melobi. Nah, melobi adalah cara orang atau sekelompok kecil untuk mengajukan aspirasi atau permintaan langsung kepada penjabat pemerintah atau pembuat kewenangan. Biasanya advokasi jenis ini sering dilakukan oleh orang yang memiliki masalah spesifik dan ingin solusi cepat. Misalnya warga yang memiliki masalah di lingkungan sekitar atau kelompok tertentu yang merasa kebutuhannya belum terpenuhi oleh pemerintah. Baik, di sini saya akan mengasih satu masalah yang terjadi di desa. Nah, di sebuah desa memiliki akses jalan utama yang sudah rusak parah, bikin warga susah untuk keluar masuk, apalagi di musim hujan. Jadi di sini warga sepakat untuk menyuruh kepala desa melaporkan jalan ini ke pemerintah daerah dengan cara pertemuan langsung dan membawa bukti berupa foto dan saksi-saksi lainnya. Dengan ini warga berharap pemerintah dapat bertindak langsung dan memperbaiki jalannya. Selanjutnya, bentuk advokasi kebijakan mengatur pertemuan, di mana mengatur pertemuan ini adalah salah satu bentuk advokasi yang bertujuan untuk membangun komunikasi langsung antara pihak yang mengadvokasikan dengan pihak yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama dari mengatur pertemuan ini adalah untuk menyampaikan aspirasi, mengusulkan solusi atas suatu masalah, atau meminta dukungan terhadap suatu isu. Adapun ciri-ciri pertemuan advokasi, yang pertama yaitu terencana dengan baik, yang kedua ada materi yang jelas, yang ketiga peserta dipilih dengan tepat, yang keempat adalah interaktif. Sederhana dalam mengatur pertemuan itu, misalnya nih ada jalan yang rusak di lingkungan kita. Nah, jadi kita itu bisa mengatur pertemuan dengan lurah untuk menyampaikan keluhan. Terus kita tuh harus membawa bukti seperti foto jalan yang rusak dan meminta agar diperbaiki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk advokasi kebijakan dari menulis dan mengirimkan policy paper. Nah, ini tuh salah satu strategi kebijakan advokasi yang bersifat audensial dan argumentatif, di mana advokat mencoba mempengaruhi menggunakan data. Tujuan dari bentuk advokasi menulis dan memberikan policy paper ini adalah yang pertama adalah memberikan informasi yang jelas dengan berbasis data. Terus juga mengajak mereka untuk memperbaiki dan merubah suatu kebijakan yang kurang tepat, dan juga menawarkan solusi-solusi yang akan dijalankan. Nah, isi dari policy paper ini sendiri ada ringkasan, masalah, solusi, rekomendasi, dan penutup. Nah, contoh nyata dari advokasi menulis dan memberikan policy paper ini seperti kita kurang seru dengan kebijakan atau regulasi yang sudah dibuat pemerintah, kita bisa membuat policy paper dan mengirimnya ke dinas. Perlu digarisbawahi kalau bentuk advokasi dari menulis dan mengirimkan policy paper ini bukan cuma untuk proses, demo, atau kampanye. Ini tuh untuk memberikan bukti nyata kepada pihak yang mengambil keputusan agar keputusan yang diambil adil bagi seluruh masyarakat.
Selanjutnya, bentuk-bentuk advokasi adalah menyiapkan dan menyampaikan presentasi publik. Presentasi publik adalah penyampaian pesan yang terstruktur dan persuasif kepada audiens yang lebih luas, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk mempengaruhi cara pandang, keyakinan, ataupun tindakan mereka terhadap suatu isu. Fungsi utamanya adalah penyampaian informasi dan edukasi. Seringkali masalah yang ingin diadvokasi bersifat kompleks atau kurang dipahami oleh masyarakat, sehingga pembuat kebijakan harus menyampaikan informasi berupa data dan bukti untuk menyampaikan secara sistematis. Kemudian membentuk dan mempengaruhi opini publik. Presentasi advokasi berupaya membentuk opini publik dengan argumen yang logis dan bukti yang kuat, maka presentasi dapat mengubah persepsi yang negatif ke dukungan yang positif. Kemudian yang terakhir itu mendorong diskusi dan dialog. Presentasi yang baik tidak hanya satu arah, tetapi diperlukan sesi tanya jawab, diskusi kelompok, atau debat, sehingga membuka ruang untuk berpendapat dan memperkuat komitmen audiens. Contoh presentasi publik dalam advokasi adalah presentasi formal di pejabat ataupun presentasi masyarakat, bisa melalui media massa. Dengan menyampaikan pesan advokasi secara efektif, maka presentasi publik dapat mempengaruhi pembuat kebijakan dan mendorong perubahan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bentuk advokasi kebijakan yang merancang dan melakukan presentasi publik. Nah, ini adalah salah satu cara mempengaruhi pembuatan kebijakan dan masyarakat untuk mendukung perubahan atau kebijakan yang diinginkan. Nah, presentasi publik dapat berbentuk seminar, forum diskusi, kampanye, atau kegiatan lain yang melibatkan publik. Nah, dalam advokasi kebijakan, presentasi publik harus menyesuaikan audiens, menyajikan data yang jelas dan persuasif, menggunakan bahasa yang komunikatif, menjaga objektivitas, serta membuka ruang dialog. Strategi ini memperkuat pengaruh terhadap perubahan kebijakan. Contohnya, misalnya di sebuah sekolah, guru dan siswa mengadakan seminar tentang bahaya sampah plastik. Mereka menjelaskan dampak plastik sekali pakai dan mengusulkan agar kantin sekolah melarang penggunaan plastik tersebut. Setelah seminar itu, kepala sekolah membuat kebijakan baru yang lebih ramah lingkungan. Jadi, lewat presentasi publik, kita bisa mempengaruhi kebijakan yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Advokasi yang terakhir adalah melakukan demonstrasi publik. Demonstrasi adalah bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Saat kebijakan pemerintah dianggap tidak mewakili suara rakyat, demonstrasi menjadi cara untuk menyuarakan pendapat dan menuntut perubahan. Sejarah banyak perubahan besar lahir dari aksi massa yang terorganisir. Meski sering dianggap sebagai gangguan, sebenarnya demonstrasi punya kekuatan besar untuk mendorong perubahan. Aksi ini bisa mendorong diskusi publik, meningkatkan solidaritas dan keberanian, membangun gerakan sosial berkelanjutan. Jadi singkatnya, demonstrasi bukan sekedar protes, tetapi juga alat advokasi yang kuat untuk mendorong perubahan dan memperjuangkan keadilan sosial. Cukup sekian video pembelajaran dari kelompok 1, kami akhiri. Assalamualaikum.